Horas, Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di renungan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan kegiatan atau pekerjaan kita hari ini, baiklah kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa ini, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Kitab Mazmur, pasal 119 ayat 64, dikatakan demikian. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa dari pemazmur yang menyaksikan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Tidak ada ruang yang kosong, tetapi semua penuh kasih karunia Tuhan. Jadi di mana-mana pun kita berada, di mana-mana pun kita hidup, di mana-mana pun kita melakukan aktivitas kita, ingatlah saudaraku, di sana ada juga kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Amin kan dulu kuat. Amin. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, waktu, ya. Karena bumi ini katanya penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, berarti bumi ini di bawah pengawasan, di bawah pemeliharaan, dan juga di bawah kendali Tuhan Yesus. Di mana-mana pun, ya di mana-mana pun kita berada, atau dimanapun saudara-saudara kita itu berada, menetap atau beraktivitas, di situ ada Tuhan, ya, ada Tuhan sampai ke ujung bumi sekalipun. Di sana ada kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur memohon kepada Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada kami. Jadi setelah mengakui bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, pemazmur memohon supaya Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapannya kepada kita, yaitu firman-Nya. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita ingat di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Karena sudah pasti perintah Tuhan itu adalah perintah yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada damai sejahtera, yang membawa kita kepada sukacita yang berlimpah, dan yang membawa kita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Nah oleh karena itu saudaraku, marilah kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, baiklah kita hidup di dalam perintah Tuhan, baiklah kita hidup di dalam firman Tuhan, karena itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kita. Kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan dan tidak ada satu celah pun yang kosong, semua Dia penuhi, di mana-mana juga kita berada, di situ ada kasih setia Tuhan, maka kita hidup sesuai dengan perintah, sesuai dengan ketetapannya. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa bersembunyi, ya. Kita tidak bisa bersembunyi. Sudah dikatakan di sini, bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kemana kita bisa bersembunyi? Mau ke bunker, mau ke bawah tanah, atau kemanapun? Tidak bisa. Tuhan tahu di mana saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita hidup, ya. Marilah kita menuruti semua ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, dan biarlah kita menerima pengajaran Tuhan akan ketetapan-ketetapannya. Nah dari mana saudaraku kita tahu pengajaran Tuhan? Itu dari pembacaan firman Tuhan
yang ada di dalam Alkitab ini. Disinilah kita mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan itu untuk mengasihi, untuk saling berbagi, untuk berbelas kasihan, untuk setia, untuk taat, untuk patuh, untuk menghormati orang tua, dan masih banyak lagi hal ya dalam hubungan kita kepada Tuhan dan dalam hubungan kita kepada sesama. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan ajaran Tuhan itu. Kalau kita menutup diri kita, menutup tangan kita, tidak mau membuka Alkitab, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui ketetapan Tuhan? Sama seperti seorang murid, ya, lalu dia menutup telinganya, tidak mau membuka mata pelajaran, tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, apa yang dia peroleh. Otaknya pasti kosong. Dia tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, dia tidak akan bisa mendapatkan prestasi. Dia tidak akan bisa lulus dalam sekolah karena dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh gurunya, sehingga ketika ujian tiba, dia tidak bisa menjawab apapun. Nah, demikianlah gambaran orang-orang yang menutup hatinya terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak tahu apa rencana Tuhan, dia tidak tahu apa jalan Tuhan, dia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika dia suatu saat mengalami pencobaan, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia menghadapi beban, maka dia kelimpungan, dia bingung, dia harus berbuat apa. Nah, disinilah orang-orang yang selama ini menutup diri untuk ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi orang yang setia, mau diajar oleh firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, ketika ada pencobaan, ketika ada beban, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan dalam perjalanan kehidupannya, Roh Kudus menuntun dia untuk melakukan apa yang harus dia kerjakan untuk mengatasi semua itu, sehingga dia bisa melewati itu dengan penuh sukacita, dan hidupnya tentu saja penuh dengan damai sejahtera karena dia berjalan dalam ketetapan Tuhan, jalannya lurus, pikirannya juga selalu positif, dan dia selalu tetap memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupannya. Selamat untuk mensyukuri kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan baiklah kita selalu tetap mau diajar oleh Tuhan untuk semua ketetapan-ketetapannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, benar bahwa bumi ini adalah penuh kasih setia-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami Tuhan untuk semua ketetapan-ketetapan supaya kami hidup di dalamnya. Berkatilah kami Tuhan. Buatkan kami melakukan itu dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami jangan lupa diri, supaya kami tahu bahwa dimanapun kami berada, di situ ada kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk jemaat yang saat ini berada atau sedang mau berangkat atau sedang di tengah jalan ke pekerjaan, ke sekolah, ke kampus, atau untuk aktivitas mereka satu hari ini. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu menyertai kehidupannya. Oleh karena itu ingatkan supaya mereka Tuhan selalu tetap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkati semua jemaat-Mu, terutama yang sakit, yang berbeban berat. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kelegaan dan kesehatan. Dan yang berkebutuhan khusus, Tuhan beri kekuatan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Nah, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, saudaraku. Selalu tetap menyadari bahwa di mana-mana pun kita berada, ya, apapun aktivitas kita, ingat di situ ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Selalu tetap bersukacita dan semangat dalam Tuhan Yesus. Selamat bekerja, selamat berkarya hari ini. Ingat, syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, salam.